Jurnal Refleksi Minggu Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kedua ini banyak pembelajaran baru. Saya mengikuti kegiatan diskusi di ruang virtual bersama fasilitator, pengajar praktik, dan rekan-rekan CGP. Kegiatan web meeting ini masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya berkaitan dengan kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Kelompok setelah itu mempresentasikannya dan menerima pertanyaan dan sanggahan dari kelompok lainnya. Saya mengikuti kegiatan web meeting masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya berkaitan dengan kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD dalam membentuk profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kegiatan berikutnya yaitu refleksi terbimbing. CGP membuat refleksi terbimbing dari beberapa pertanyaan pemantik. Di sini saya banyak belajar dan memperbaiki diri. Ternyata masih banyak sekali kekurangan saya, terutama dalam hal menerapkan pembelajaran di kelas. Demonstrasi kontekstual. Pemikiran filosofi KHD yang diaplikasikan dalam karya lewat media yang diupload di laman LMS. Saya membuat infografis dan saya upload di LMS. Elaborasi pemahaman. Kegiatan selanjutnya yaitu mengikuti webinar nasional PGP Angkatan 5 memaknai filosofis pendidikan KHD. Jurnal Refleksi Minggu Kedua. Pelajaran berharga yang bisa diambil dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun dan mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik agar anak bahagia berada di kelas. Yang kedua, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu tapi juga membentuk budi pekerti, karakter, dan menghasilkan karya. Ketiga, melakukan pendekatan kepada siswa, membiarkan siswa berkarya, mengembangkan bakat yang mereka miliki. Membuka hati dan pemikiran. Di sini saya menyadari bahwa selama ini saya banyak kekurangan dalam mendidik, mengajar, dan memberikan materi kepada anak didik saya. Seharusnya pembelajaran berfokus pada siswa. Pemikiran KHD. Salah satu pemikiran KHD yaitu kodrat anak adalah bermain, membuat saya berpikir bahwa sejatinya pendidikan itu bukan paksaan dan tidak seharusnya siswa merasa tertekan dalam mengikuti pembelajaran daring ataupun luring. Merdeka belajar. Belajar adalah memerdekakan jiwa sang anak, lahir dan batin. Seorang guru seharusnya dapat mengembangkan bakat anak dan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Kesimpulan yang dapat saya ambil, menuntun segala kodrat anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk menuntun memperbaiki lakunya. Menghamba pada anak artinya bukan diperlakukan semena-mena, tapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat bakatnya. Budi pekerti artinya bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Bermain artinya dalam hal ini pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Terima kasih, semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Sumarni, CGP Angkatan 5, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.